Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka kegiatan edukasi keuangan, selain menggelar Sumsel Gencarkan dan Youngpreneur Summit 2025, juga dalam waktu bersamaan menggelar Syariah Financial Fair Syafif Goes to Palembang, sebagai upaya masif mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional, khususnya di wilayah Sumatera Selatan. OJK bersama pelaku usaha jasa keuangan syariah (PUJK Syariah) kembali menyelenggarakan Syariah Financial Fair Syafif Goes to Palembang yang kali ini digelar di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selama 3 hari pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 18 Mei tahun 2025 bertempat di Main Atrium Palembang Indah Mall. Syafif merupakan program flagship OJK yang berkolaborasi dengan PUJK Syariah dalam mempromosikan produk layanan keuangan syariah melalui kegiatan pameran, expo, talk show edukasi keuangan syariah dan perlombaan bagi masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi OJK bersama Organizing Komite Orkestrasi Program Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah (OCLIKS) yang telah dibentuk OJK pada bulan Januari tahun 2025. Palembang menjadi kota kedua dari 5 kota yang menjadi target penyelenggaraan Syafif tahun ini. Pembukaan Syafif Goes to Palembang dilakukan secara resmi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi. Turut hadir anggota DPD MPR RI dari Sumatera Selatan sekaligus Duta Literasi Sumsel, Dr. Ratu Teni Lerifa. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto, dan PLT Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Ri. Dalam sambutannya, Friderika menyampaikan bahwa keuangan syariah merupakan pilar penting dalam perekonomian nasional. Industri keuangan syariah menunjukkan kinerja yang solid dan meningkat dengan total aset nasional per Maret tahun 2025 mencapai Rp2.900 triliun, terdiri dari perbankan syariah sebesar Rp960 triliun, pasar modal syariah Rp1.700 triliun, dan lembaga keuangan non-bank syariah sebesar Rp174,7 triliun. Bonus demografi dan tingginya jumlah penduduk Muslim Indonesia merupakan potensi besar yang tidak boleh hanya menjadi pasar, tapi harus mampu menjadikan kita sebagai pemain utama, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, ujar Friderika. Friderika menambahkan, hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional mencapai 66% dan indeks inklusi mencapai 80%. Untuk sektor keuangan syariah, terjadi peningkatan literasi dari 39% menjadi 43,42%, namun inklusinya masih berada di angka 13,41%. Artinya banyak yang sudah paham produk keuangan syariah, tetapi belum mengaksesnya. Ini adalah PR besar bagi kita semua, tegasnya. Friderika juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas, termasuk pemanfaatan peran pondok pesantren dan tokoh agama untuk memperluas literasi dan inklusi syariah. Dalam konteks ini, OJK telah mengembangkan ekosistem pusat inklusi keuangan syariah dan menjalin kolaborasi dengan Kementerian Agama untuk pelatihan para dai dan ustaz sebagai agen literasi syariah. Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan Arifin Susanto pada kesempatan tersebut melaporkan bahwa Syafif Goes to Palembang diikuti oleh 19 PUJK Syariah, meliputi perbankan, pergadaian, pembiayaan, penjaminan, dan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI berbasis syariah. Terima kasih ke seluruh panitia dan komite yang orkestra kegiatan literasi inklusi keuangan ini. Jadi ada organisasi komite ya dari LIX yang dikoordinir oleh Pak Ismail dan teman-teman dari MPK Kantor Pusat, dan semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menjadi awal untuk memajukan inklusi keuangan syariah, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Demikian laporan kami sampaikan. Pergi ke pasar membeli jamu, buahnya manis, pecah kamu. Pecah itu seperti kamu. Ekonomi umat makin maju melalui Syafif menyala Sumsel.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Arifin Susanto beserta jajaran yang sempat hadir. Yang saya hormati PLT Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, Bapak Muhammad Ismail Riyadi. Yang saya hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Riki Perdana. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Wahyu Yulianto. Yang saya hormati Bu Nur Haida selaku Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani beserta jajaran. Yang saya hormati tentu seluruh pejabat di lingkungan OJK Sumatera Selatan dan seluruh pimpinan instansi lembaga keuangan perbankan syariah yang sempat hadir dan seluruh hadirin pimpinan pelaku usaha yang semuanya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu seluruh tamu undangan, namun insya Allah semuanya tercatat di hati saya sebagai orang yang saya muliakan. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di kegiatan kita di sore hari ini. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya tentu merasa sangat terhormat. Sudah kurang lebih 3 tahun bermitra dengan OJK Sumbaksel selaku Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan. Tapi setelah 3 tahun saya roadshow dengan OJK Sumsel, alhamdulillah di kesempatan ini dihadiri langsung oleh pimpinan dari OJK Pusat, dari Ibu Kiki beserta jajaran yang hadir di sini. Ternyata Sumsel tadi saya diceritakan oleh Pak Ismail dipilih menjadi salah satu dari 6 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia yang dikunjungi langsung oleh Ibu Komisioner beserta jajaran, dan untuk itu tentu kami merasa sangat berterima kasih atas kunjungannya Ibu. Di Sumsel sendiri Ibu, data terakhir yang saya ketahui literasi dan inklusi keuangan pada masanya di tahun 2022 itu di atas angka nasional, yaitu untuk inklusi keuangan di 88%, namun untuk literasi keuangannya itu di 52%. Dan semoga saya dengar baru-baru ini OJK melakukan survei di kabupaten kota di Sumatera Selatan, semoga itu sudah meningkat. Nah, harapannya tentu dengan kehadiran Bu Kiki bisa meningkat kembali, apalagi tadi Pak Gub sudah cerita mungkin dengan Bu Kiki bahwasannya di Sumsel ini masyarakatnya itu yang paling semangat begawe, sangat semangat untuk kerja. Jadi tiap kalau ketemu mau apapun itu kondisinya pasti yang ditanya ada loka ada. Nah, tapi mungkin dari 88% pelaku inklusi keuangan tadi berarti kan ada sekitar 12% yang belum 22% yang belum melakukan inklusi keuangan, yang mungkin mereka belum tersentuh karena mereka merupakan masyarakat pinggiran kota atau pinggiran desa yang belum tersentuh perbankan yang formal, ataupun juga memang karena memiliki prinsip, karena Sumsel ini sangat religius Bu, jadi sangat menghindari riba, garar maupun maisir. Jadi mungkin individu-individu tersebut butuh datangnya kehadirannya Ibu untuk mensosialisasikan lebih lanjut lagi tentang literasi keuangan syariah, dan tentunya dengan program-program yang diinisiatifkan oleh OJK bisa makin meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Provinsi Sumatera Selatan. Di kesempatan ini saya mungkin hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan tentu semoga di tahun-tahun kedepannya kita bisa lebih sering lagi berkolaborasi dan bersinergi membantu para masyarakat Sumatera Selatan untuk meningkatkan ekonomi berbasis syariah, dan juga harapan tujuan utamanya adalah menuju Sumsel Mapan 2030. Jadi tentu meningkatkan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perjalanan ini.
Jadi saya di kesempatan ini pasti akan saya manfaatkan hanya untuk mengapresiasi OJK Sumatera Selatan dan OJK Bu Kiki, jajaran OJK dari pusat yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Semoga ini tentu bisa membawa berkah untuk kita semua dan semoga kelancaran dari Syafif ini bisa langsung manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Ini itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya tutup, karena saya di sini dimandatkan sebagai duta literasi. Kalau di OJK khusus jadi temannya duta literasi keuangan. Di dunia literasi Bu, kita ada slogan. Jadi kalau saya bilang salam literasi, itu jawabnya literasi untuk kesejahteraan. Ini sih ya Bu ya, Bapak-bapak Ibu-ibu. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil teraso, makin lemak pakai cuko. Terima kasih Wong Kito Galo. Sukseskan Syafif untuk kita bersama. Terima kasih. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita semua harus syukuri selalu hari ini, karena namanya OO terus jadi ke bawah gitu ya. Tapi tadi saya udah berusaha Bu Ida ngomong OO, Pak Gubernur tetap bilang Jawanya medok banget Bu katanya. Ya mohon maaf.